Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para peserta bimbingan belajar bahasa Arab di Al-ABS, rahimani wa rahimakumullah, dan juga ikhwan dan akhwat yang lainnya yang mengikuti pembelajaran ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberi kita kesempatan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh di sisinya, sehingga sangat bermanfaat buat bekal kita di akhirat kelak. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kali ini kita akan masuk Ad-Darsu Tasi', pelajaran ke-9 dari kitab Durusul Lugha Al-Arabiyyah, jilid yang pertama. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, ada sedikit yang ingin kami sampaikan. Kami ambil dari buku ini, buku belajar Nahwu Shorof, sedikit demi sedikit. Kenapa ini kami sampaikan? Karena kami ingin kita mengetahui terlebih dahulu inti pembahasan di pelajaran ke-9 itu apa, agar kita paham, tahu inti pembahasan pelajaran 9 itu apa. Nah, kita buka kitabnya. Nah, pelajaran ke-9. Di sini kita akan mengenal namanya na'at atau an-na'tu. Apa itu na'at atau an-na'tu? Na'at adalah kata sifat. Atau kata yang mensifati isim sebelumnya. Dia kata sifat atau dia ini kata yang mensifati isim sebelumnya. Itulah na'at. Mudahnya na'at ya kata sifat. Na'at kata sifat. Mudahnya na'at adalah kata sifat gitu ya. Ya, tidak semua kata itu bisa jadi na'at. Na'at hanya terbentuk dari beberapa kata yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Apa ketentuan kata yang bisa jadi na'at? Lihat. Pertama, na'at harus berasal dari kata sifat dan bukan yang lainnya. Harus berasal dari kata sifat. Namanya aja sifat, ya harus dari kata sifat. Nah, kemudian na'at harokat huruf terakhirnya selalu mengikuti kata yang disifati. Harokat huruf terakhirnya itu mengikuti yang disifatinya. Ini bisa domah, bisa fathah, bisa kasroh, sesuai harokat yang disifatinya. Sebagai contoh, kita berikan contoh ya. Kita berikan contoh. Contohnya adalah Ja'a rajulun karimun. Ja'a rajulun karimun. Karimun sebagai na'at. Kenapa karimun jadi na'at? Karena dia kata sifat. Dia ini mensifati isim sebelumnya.
Ja'a telah datang rajulun karim, laki-laki yang mulia. Maka karim ini mensifati sebelumnya. Rajulun di dhamma tanwin, karimun naatnya juga di dhamma tanwin. Kita berikan contoh yang lain. Berikan contoh yang lain. Contohnya adalah kalimatnya Dhaba Muhammadun bisayyaratil jadidati. Dhaba Muhammadun bisayyaratil jadidati. Al-jadidati adalah naat. Kenapa demikian? Karena dia kata sifat. Dia mensifati isim sebelumnya. Harokatnya ikut sebelumnya. Bisayyarati di kasroh, al-jadidati juga di kasroh. Contoh satu lagi ya. Contoh satu lagi. Kita perbesar. Nah. Contohnya. Ra'aitu imra'atan jamilatan. Ra'aitu imra'atan jamilatan. Jamilatan adalah naat. Karena dia kata sifat yang mensifati isim sebelumnya. Harokatnya ikut sebelumnya. Nah. Kemudian setelah kita kenal naat, kita harus kenal namanya man'ut. Terus kenal namanya man'ut. Man'ut atau al-man'utu. Apa itu man'ut? Mudahnya, simpelnya. Simpelnya adalah man'ut adalah apa? Adalah kata yang disifati oleh naat. Kata yang disifati oleh naat. Naat kata sifat. Yang man'ut ini yang disifati. Perhatikan. Ada kalimat begini. Dimanapun ada naat, pasti ada man'ut. Dimanapun apa? Dimanapun ada naat, pasti ada man'ut. Karena naat dan man'ut tidak akan bisa dipisahkan. Contoh. Kalau kita kembali ke contoh di depan, ja'a rajulun karimun. Karimun naat. Berarti rajulunnya man'ut. Dhaba Muhammadun bisayyaratil jadidati. Al-jadidati naat. Maka as-sayyarah man'ut. Ra'aitu imratan jamilatan. Jamilatan naat. Berarti imratan man'ut. Itulah man'ut. Kata yang disifati oleh naat. Sekarang. Cara menyusun naat dan man'ut. Nih, penting sekali agar kita tidak salah faham. Cara menyusun naat dan man'ut. 1. Harus sama jenisnya. Harus sama jenisnya. Antara naat dan man'ut harus sama jenisnya. Maksudnya gimana? Sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Maksudnya begitu.
Sama-sama mudzakkar atau apa? Sama-sama muannas. Jadi cara menyusun nad dan man'ut, nad dan man'ut harus sama dari si jenisnya. Harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannas. Contoh ya, contohnya. Muhammadun talibun jadidun. Jadidun nad karena dia kata sifat. Talibun man'ut karena disifati. Di sini jenisnya sama, yaitu sama-sama mudzakkar. Kita berikan contoh yang sama-sama muannas. Fil fasli talibatun nasyitatun. Fil fasli talibatun nasyitatun. Nasyitatun na'at. Talibatun man'ut. Di sini sama-sama muannas. Yang pertama ya, sama-sama jenisnya. Yang kedua, sama kejelasannya. Kedua, apa? Harus sama dari kejelasannya. Maksudnya apa? Maksudnya harus sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh. Harus sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh. Contohnya, as-sayyaratul jadidatu amamal baiti. Al-jadidatu na'at karena dia kata sifat. As-sayyaratu man'ut karena disifati. Di sini sama-sama ma'rifat, yaitu sama-sama didhawuhi alif lam. Atau sama-sama nakirah, contohnya. Fil masjidi waladun saghirun. Fil masjidi waladun saghirun. Saghirun na'at. Waladun man'ut. Di sini sama-sama nakirah. Kemudian ikhwan akhwati fillah yang ketiga, syaratnya harus sama dari jumlahnya. Sama dalam jumlahnya. Yaitu harus sama-sama tunggal. Mufrad itu tunggal. Atau sama-sama musanna. Musanna itu 2 jumlahnya. 3 atau sama-sama jama'. Sama-sama jama'. Nanti kita bahas di waktunya apa itu mufrad, musanna, jama'. Dan dia tambahan sedikit, ada tambahan sedikit ya di sini. Nah, mengenal fa'la, kata sifat berpola fa'la. Apabila ada kata sifat berpola fa'la, maka apa yang terjadi pada kata sifat ini? Tidak boleh ditanwin huruf terakhirnya. Kata sifat berpola fa'lanu. Kata sifat berpola fa'lanu. Fa'lanu. Tidak boleh ditanwin huruf terakhirnya. Contohnya. Kaslanu. Jau'anu. Atsyanu. Wadbanu. Tidak boleh ditanwin.
Dan selanjutnya kita mengenal namanya alladzi. Alladzi. Apa ini alladzi? Alladzi adalah kata sambung. Adalah kata sambung. Itu kata yang menyambungkan kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Yang saja alladzi digunakan untuk menyambung isim yang jenisnya mudzakkar, jumlahnya 1. Untuk menyambung isim yang berjenis mudzakkar, laki-laki dan jumlahnya 1. Ya, alladzi ini dinamakan dengan isim mausul. Istilahnya dia punya nama yaitu isim mausul. Isim mausul. Apa isim mausul? Kata sambung, yaitu ya alladzi. Alladzi kata sambung atau isim mausul. Nah, mungkin cukup dulu kita pendekkan sekilas saja materi kita bahas. Mudah-mudahan antuna bisa memahaminya, dan bagi yang memiliki bukunya ya, ingat bukunya ini kami ambil dari sini. Bisa dilihat di sini pelajaran 9. Ini buku panduan kita dalam belajar kitab Durusulullah. Nah, sekarang kita kembali atau kita masuk ke kitab Durusulullah. Ad-Darsu Tasi'u. Pelajaran yang ke-9. Ada bagian alif dan ada bagian ba. Mulai bagian alif. Mungkin agak kita cepatkan ya. Kita baca dulu. Man hadzal rajulu. Man hadzal rajulu. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakiyatun ladzizatun. Ma dzalika? Dzalika usurun. Al-usuru ta'irun saghirun. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslan. Man anta? Man anta? Ana talibun. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Kita ulang sekali lagi ya, bersama-sama ya. Man hadzal rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Hadza tufahun. At-tufahu fakiyatun ladzizatun. Ma dzalika? Dzalika usfurun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Man anta?
ana talibun. Anta talibun jadidun? Naam, ana talibun jadidun. Nah, sekarang kita bahas. Ya, kita bahas dari awal ya, dari depan. Man hadar rajulu, man. Ada isim istifham lil akil. Kata tanya untuk yang berakal. Kalau pertanyaan memakai man, pasti objek pertanyaan berakal. Mana itu? Abbasun berakal. Hadha adalah isim isyarah lil qarib lil mudzakkar. Kata tunjuk untuk dekat, untuk laki-laki, untuk tunggal. Ar-rajulu sebagai apa di sini? Ar-rajulu isim didauli alif lam terletak setelah isim isyarah. Maka ar-rajulu sebagai badal. Bagaimana dalam menerjemahkan? Maka terjemahnya man hadzal rajulu, siapa laki-laki ini? Siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Ingat, huwa adalah apa? Huwa domir, kata ganti untuk mufrad. Huwa ini untuk tunggal, untuk mudzakkar, untuk orang ketiga. Huwa dia satu orang laki-laki. Kembali ke siapa? Huwa ini kata gantinya siapa? Kata ganti ar-rajul. Huwa Abbasun. Ingat, Abbas nama laki-laki dari Arab, maka di tanwin. Abbasun duma tanwin. Tentunya nggak boleh di kasro. Tidak ada menyebabkan di kasro. Abbasun tajirun. Huwa Abbasun, dia Abbas. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Nah, jelas ya? Tajirun di duma tanwin, tidak di doi alif lam. Tidak di kasro, karena tidak ada yang menyebabkan di kasro. Abbasun tajirun waniyun. Perhatikan waniyun. Dia adalah kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya, yaitu sama-sama apa? Sama-sama mudzakkar. Sama-sama tidak didahului alif lam, nakira. Sama-sama tunggal. Berarti ghaniyun na'at tajirun man'ut. Bawahnya Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun. Hamid nama Arab laki-laki, maka ditanwin. Mudarrisun tentunya ditanwin karena tidak didahului alif lam. Dan tidak di kasro karena tidak ada yang menyebabkan di kasro. Kemudian Hamidun mudarrisun jadidun. Perhatikan kata jadidun. Apa arti jadidun? Baru. Yang baru. Kalau ghaniyun tadi apa artinya? Kaya. Gitu. Abbasun tajirun. Abbas seorang pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas pedagang yang kaya. Hamidun mudarrisun. Hamid seorang guru. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid seorang guru yang baru. Jadidun kata sifat. Dia memiliki persamaan dengan sebelumnya, yaitu dengan mudarris. Sama-sama mudzakkar. Sama-sama tidak didahului alif lam atau nakirah. Sama-sama tunggal. Maka jadidun sebagai na'at kata sifat. Mudarrisun man'ut yang disifati. Nah, bawahnya ma hadza, apa ini?
Lihat, memakai ma. Berarti objek pertanyaannya bukan manusia. Hadza, memakai hadza isim isyarah. Hadza, berarti objek pertanyaannya dekat, mudzakkar, tunggal. Mana itu? Tufahun. Tufah itu artinya apel. Hadza tufahun, ini apel. Bawahnya, atufahu fakiyatun ladzizatun. Apel adalah buah yang lezat. Perhatikan kata ladzizatun. Dia kata sifat. Buah yang lezat. Dia kata sifat. Memiliki persamaan dengan sebelumnya. Apa persamaannya? Lihat. Sebelumnya fakihatun. Berarti sama-sama diakhiri tak marbutoh. Sama-sama mu'anas. Sama-sama tidak didahului alif lam. Berarti nakiro. Sama-sama tunggal. Berarti kalau gitu, ladzizatun nat, fakihatun man'ut. Bawahnya ma'zalika. Lihat, ada kata isim isyarah zalika. Menunjukkan yang ditanyakan letaknya jauh, baik, jumlahnya tunggal, jenisnya mudzakkar. Nah, zalika usfurun. Ya, usfur ini, usfur itu burung pipit. Ma zalika, apa itu? Zalika usfurun, itu burung pipit. Usfurun jenisnya mudzakkar. Letaknya jauh. Jumlahnya tunggal. Maka pakai isim isyarah zalika. Kemudian al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfur, burung pipit itu adalah burung yang kecil. Burung yang kecil. Perhatikan kata saghirun. Dia kata sifat. Terus memiliki persamaan dengan sebelumnya. Apa itu? Sama-sama mudzakkar. Terus sama-sama tidak didahului alif lam atau nakirah. Sama-sama tunggal. Berarti shaghirun na'at, ta'irun man'ut. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang mudah. Perhatikan kata sahlatun. Dia adalah kata sifat yang memiliki persamaan dengan sebelumnya. Apa persamaannya? Sama-sama diakhiri tak marbutoh. Berarti sama-sama mu'anas. Sama-sama tidak didahului alif lam. Berarti sama-sama apa? Nakirah. Terus sama-sama tunggal. Berarti sahlatun na'at, lughatun man'ut. Nah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut ke halaman 48. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Bahasa Arab itu bahasa yang indah. Adakah nad dan man'ut? Jawabannya apa? Adakah nad dan man'ut? Maka jawabannya ada. Mana itu nad? Jamilatun. Kok bisa dikatakan nad? Karena dia kata sifat. Memiliki persamaan dengan sebelumnya. Mana sebelumnya? Lughatun. Sama dalam apa? Sama-sama mu'anas. Sama-sama tidak didahului alif lam. Sama-sama tunggal. Nah, kita lanjut bawahnya. Amarun talibun mujtahidun. Amar adalah siswa yang bersungguh-sungguh. Adakah nad dan man'ut? Jawabannya apa? Ada enggak? Maka jawabannya ada.
Mana itu? Mujtahidun adalah na'at. Dari mana kita tahu? Dia adalah kata sifat. Memiliki persamaan dengan sebelumnya. Sebelumnya talibun. Sama dalam apa? Sama-sama tidak didoli alif lam atau nakirah. Sama-sama mudzakkar, laki-laki. Sama-sama tunggal. Kemudian, wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud adalah siswa yang malas. Adakah nad dan man'ut? Ada. Mana? Kaslanu. Dia kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya. Sama-sama mudzakkar, sama-sama tidak didoli alif lam, sama-sama tunggal. Ingat, untuk kaslan dia punya kekhususan bahwasanya dia tidak bisa ditanwin. Maka man'utnya ditanwin, dia tetap tidak ditanwin karena dia punya hukum khusus. Kata sifat dengan pola fa'lanu tidak boleh ditanwin. Kata sifat dengan pola fa'lanu tidak boleh ditanwin. Lihat sini ya. Kata sifat dengan pola fa'lanu tidak boleh ditanwin. Man anta? Man anta? Siapa kamu? Siapa masih ingat anta ini apa? Anta. Ayo, silakan dijawab. Apa itu anta? Anta adalah dhamir, kata ganti. Untuk orang, kedua, jenisnya mudzakkar, jumlahnya 1. Kita artikan dengan kamu satu orang laki-laki. Man anta? Siapa kamu? Ana talibun. Saya seorang siswa. Terus apa ana? Yo, apa ana? Siapa tahu? Ana. Ana adalah dhamir juga. Saya saja ana dhamir kata ganti untuk orang pertama. Orang pertama jumlahnya 1. Ana saya. Ana talibun. Saya seorang siswa. Bawahnya. A'anta talibun jadidun? Apakah kamu murid yang baru? Adakah na dan man'ut? Siapa bisa jawab? Adakah na dan man'ut? Jawabannya ada. Jadidun na'at, talibun man'ut. Na'am, ana talibun jadidun. Ya, ana murid yang baru. Jadidun na'at, talibun man'ut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah pembahasan pelajaran ke-9 bagian yang pertama, bagian alif. Nah, kita berlanjut ke bagian yang ba sekalian ya, bagian yang ba. Nah, halaman ke-50. Kita baca terlebih dahulu, mohon diperhatikan baik-baik. Ainal mudarisu huwa fil fasli. Wa ainal mudarisul jadidu huwa indal mudiri. Ainat talibul jadidu dhaba ilal maktabati. Man dzalika ar-rajulu at-tawilu alladhi kharaja al-ana minal madrasati huwal mudirul jadidu. Wa manil waladu as-saghiru alladhi kharaja al-ana minal fasli
huwa ibnul mudiril jadidi. Liman tilka sayyaratul jamilatu? Hiya lil mudiril jadidi. Liman hadzal kitabul kabiru? Ahuwa lil mudarrisi? La, huwa lit talibil jadidi. Ainal mil'aqatu? Hiya fil kubi. Ainal kursiyul maksuru? Huwa hunaka. Nah, ya ikhwan wa akhwat, silahkan dibaca berulang-ulang ya agar lancar, bisa sendiri atau sama keluarga atau sama temannya. Untuk menyingkat waktu karena panjang pembahasan kita, ana langsung bahas ya. Ainal mudarisu. Aina isim istifham lil makan, nanyakan tempat. Al mudarisu jenisnya apa ini? Mudzakkar. Nakirah atau ma'rifat? Ma'rifat. Kenapa tidak ditanwin? Karena didahului oleh alif lam. Kenapa tidak dikasroh? Tidak ada yang menyebabkan dikasroh. Ainal mudarisu? Di mana Pak Guru? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Huwa. Siapa ingat apa itu huwa? Huwa adalah domir untuk laki-laki, mudzakkar, tunggal, dan orang ketiga. Dia gitu ya. Fil fasli, al fasli. Kenapa huruf terakhir di kasroh? Karena didahului huruf jar fi. Kenapa tidak kasroh tanwin? Karena didahului oleh alif lam. Nah. Terus wa ainal mudarrisul jadidu? Dan di mana guru yang baru? Adakah naat? Jawabannya ada. Mana itu? Al-jadidu. Kenapa jadi naat? Karena dia kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya dalam sisi kejelasan, yaitu sama-sama didahului alif lam atau sama-sama ma'rifat. Terus jenis sama-sama mudzakkar, terus jumlah. Maka al-jadidu naat, al-mudarisu man'ut. Ainal mudarisul jadidu? Di mana guru yang baru? Huwa indal mudiri. Dia di sisi mudir. Inda. Kenapa di fathah huruf terakhirnya? Apa jawabannya? Jawabannya karena dia dorof. Kata keterangan. Ini keterangan apa? Keterangan tempat. Dorof makan. Al-mudiri. Kenapa di kasroh? Karena dia jatuh setelah indah. Jatuh setelah dorof makan. Dia sebagai mudhafun ilaih. Maka di kasroh. Nah. Aina talibul jadidu? Di mana siswa yang baru? Tentu ya. At-talibu na'at. Al-jadidu man'ut. Zahaba ilal maktabati. Lihat. Zahaba. Zahaba. Ini isim tawfi'il. Isim tawfi'il. Isim tawfi'il. Adakah ciri-ciri isim? Zahaba. Tidak ditanwin huruf terakhirnya. Zahaba. Tidak didahului alif lam. Zahaba. Tidak didahului huruf jar. Maka zahaba bukan isim. Tapi dia adalah fi'il. Atau kata kerja. Ila. Disebut apa ila? Ila disebut harful jar. Al-maktabati. Kenapa dikasrah huruf terakhirnya? Kenapa dikasrah huruf terakhirnya? Apa jawabannya? Jawabannya karena didahului huruf jar ila. Karena didahului huruf jar maka dikasrah. Dzaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Kemudian panjang bertanyanya. Man dzalika ar-rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati? Siapa
laki-laki yang tinggi itu yang keluar sekarang dari sekolah. Man ya, isim istifham lil akil, untuk yang berakal. Dalika isim isyarah untuk yang jauh, mudzakkar dan tunggal. Ar-rajulu sebagai apa? Ar-rajul isim didoli alif lam terletak setelah isim isyarah, maka dia sebagai badal. At-tawilu sebagai apa? Siapa bisa jawab? At-tawilu, man dzalikar rajulu tawilu? Siapakah laki-laki yang tinggi itu? At-tawilu adalah kata sifat, memiliki persamaan dengan sebelumnya, sama-sama didoli alif lam atau ma'rifat, sama-sama mudzakkar, sama-sama tunggal, maka at-tawilu, maka at-tawilu adalah na'at. Nah, aladzi, siapa tahu aladzi apa itu? Lihat buku belajar nahwu sharafnya. Aladzi, mana ya? Ini ya. Aladzi adalah kata sambung atau kata yang menyambungkan kata sebelumnya dengan kata setelahnya. Aladzi untuk menyambung isim yang berjenis laki-laki jumlah 1. Aladzi ini disebut isim mausul, al-ismul mausulu atau kata sambung. Berarti aladzi isim mausul atau kata sambung untuk mudzakkar laki-laki, untuk tunggal. 6. Kharaja isim fi'il, jelas fi'il. Kenapa? Karena tidak memiliki ciri-ciri isim. Al-ana ini artinya sekarang. Kira-kira apa? Kenapa di fathah dia? Sebenarnya dia dzaraf fathah. Al-ana sekarang. Nah. Min harfu jar. Al-madrasati kenapa di kasrah huruf terakhirnya? Ya karena di huruf jar min gitu ya. Nah. Huwal mudirul jadidu, dia mudir yang baru, dia direktur yang baru. Jelas, huwa sudah kita bahas. Huwa dhamir untuk mudzakkar mufrad, mudzakkar tunggal orang ke 3. Al-jadidu ini sebagai na'at, jelas di depan tadi sudah berkali-kali diulang. Nah. Kemudian wamanil waladu shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Man, sudah kita bahas, isim istifham lil akil, itu yang berakal. Al waladu. Nah, sebagai apa al waladu di sini? Dia sebagai man'ut. Mana naatnya? As-saghiru. As-saghiru naat. Kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya, sama-sama didoli alif lam, sama-sama mudzakkar, sama-sama tunggal. Aladzi, ingat aladzi isim mausul kata sambung. Kharaja fi'il, al-ana dzaraf, minal fasli, al-fasli di kasrah karena huruf jar min gitu ya. 6. Selanjutnya huwa binul mudiril jadidi. Huwa binul mudiril jadidi. Sekarang ibnu. Kenapa tidak ditanwin? Padahal tidak didahului alif lam. Apa jawabannya? Jawabannya karena dia sebagai mudhof. Ibnu, anak. Ibnul mudiri, anak direktur, anak kepala sekolah. Ibnu mudhaf ke mudir. Dan perhatikan juga, gampangnya dia isim tidak didahului alif lam, menyandar ke bertemu isim didahului alif lam. Al-jadidi sekarang kenapa di kasroh? Perhatikan, al-jadidi dia anak kepala sekolah yang baru. Al-jadidi kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya, maka dia na'at. Dan ingat, harokatnya mengikuti man'ut. Man'utnya di kasroh, maka na'at juga di kasroh. Man'ut di kasroh, na'at juga di kasroh. Nah, lanjut ya. Sudah
biar tidak terlalu panjang. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Milik siapa mobil yang bagus itu? Lihat, tilka isim isyarah untuk yang jauh, ba'id untuk muannas tunggal. As-sayyaratu isim didoli alif lam terletak setelah isim isyarah, maka dia sebagai badal. Al-jamilatu sebagai apa di sini? Sebagai na'at. Dia kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya. Nah, hiya lil mudiril jadidi. Lihat, hiya di dhamir untuk muannas perempuan, untuk orang ketiga, untuk benda atau orang ketiga, untuk tunggal. Lil mudiri kenapa di kasra? Karena di huruf jar li. Al-jadidi kenapa di kasra? Karena dia naat, harokatnya mengikuti man'ut. Man'utnya di kasra, maka naatnya juga di kasra. Dia milik kepala sekolah yang baru. Lanjut. Liman hadzal kitabul kabiru. Milik siapa buku yang besar itu? Hadza udah jelas. Al-kitabu di sini sebagai apa? Sebagai badal isim didauli alif lam terletak setelah isim isyarah. Al-kabiru sebagai apa? Naat isim atau kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya. Milik siapa buku yang besar ini? Ahwalil mudarisi, apakah dia milik Pak Guru? Lihat, jelas huwa dhamir ya. Lil mudarisi di kasr huruf terakhirnya karena itu huruf jar li. Nah, la walit talibil jadidi, tidak dia milik siswa yang baru. Perhatikan, lit talibi di kasr huruf terakhirnya karena itu huruf jar li. Al-jadidi di kasroh karena dia naat, harokatnya mengikuti man'utnya. Nah, ainal mil'aqatus sagiratu, di mana sendok yang kecil itu? As-sagiratu jenis sebagai naat, kata sifat memiliki persamaan dengan sebelumnya. Hiya fil kubi, dia di kub gelas. Lihat, hiya pakai hiya. Jadi adalah kata ganti untuk mil'aqah, muannas tunggal ketiga. Fil kubi di kasrah huruf terakhirnya kan dia huruf jar fi. Ainal kursiul maksuru, di mana kursi yang patah? Al maksuru naat, al kursiu man'ut. Huwa hunaka, dia di sana. Nam ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Nah, untuk pelajaran ke-9 ini, mohon maaf kami agak cepat dalam menyampaikan. Kenapa? Karena materi panjang, mohon maaf ya. Dan juga mohon maaf kalau materi panjang, memang materinya panjang di kitab ada 2 bagian alif dan bagian ba. Kalau memang belum bisa difahami bisa ditanyakan ya, hubungi kami atau chat gitu ya, atau komentar gitu. Dan kalau memang perlu diulang, silakan diulang-ulang kembali agar paham. Jangan lupa lihat materinya di buku Belajar Nahwu Shorof sedikit demi sedikit tentang pembahasan naat dan man'ut. Itu inti dari pelajaran ke-9 ini. Nah, kalau ada khilafnya kami mohon maaf. Cukup sekian ya, kami tutup. Wal alam bisawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.